Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Penangkapan 8 petinggi kami. Kami justru malah akan menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim. Penangkapan 8 petinggi dan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sejatinya tidak perlu dilakukan. 2 di antaranya adalah Sekretaris Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan dan Deklarator KAMI Jumhur Hidayat. Penangkapan Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat sejatinya tidak perlu dilakukan. Sebagai aktivis senior wajar bila keduanya selalu mengkritik kekuasaan. Kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani, Syaroni, kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 13 Oktober. Penangkapan keduanya bisa menjadi bumerang bagi rezim penguasa, dan di sisi lain akan menguntungkan kami, organisasi yang didirikan oleh keduanya. Kami akan mendapat keuntungan politik sebagai organisasi yang ditindas oleh penguasa. Beberapa waktu lalu sejumlah acara deklarasi dan agenda kami telah dibubarkan dan dihambat oleh aparat. Mantan Panglima TNI dan juga sebagai pentolan kami, Gatot Nurmantio, yang hadir dalam acara tersebut bisa menerima dengan lapang dada. Saat itu, publik mulai simpati atas perlakuan yang diterima oleh mantan Panglima TNI. Bahkan Gatot digadang-gadang sebagai figur perlawanan yang siap berhadapan-hadapan melawan rezim penguasa. Dengan penangkapan sejumlah petingginya, maka daya pikat kami sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan kami bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung. Rezim penguasa pasti paham karakter bangsa Indonesia, yakni cepat bersimpati kepada pihak yang ditindas. SBY dan Jokowi bisa dijadikan contoh, bisa menjadi presiden karena simpati rakyat. Ditambahkan oleh Syaroni, kami saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan, tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhan menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa. Lebih baik para petinggi kami dibebaskan saja, termasuk Syahganda dan juga Jumhur. Seperti diketahui sebelumnya, operasi senyap Baraskrim 8 petinggi kami dicedok. Ditip Bit Cyber, Baraskrim Polri melakukan operasi senyap di tengah pro dan kontra Omnibus Law. Sebanyak 8 petinggi kami ditangkap di Medan dan juga Jakarta. Yang ditangkap Cyber Baraskrim ada di Medan dan Jakarta, totalnya ada 8. Begitu kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono. Awi menuturkan ke-8 petinggi kami tersebut sedang diperiksa di gedung Baraskrim Polri. Mereka diduga melanggar pasal tentang Undang-Undang ITE. Berikut ini adalah identitas 8 orang petinggi kami yang diamankan. Kami Medan yaitu Juliana, Devi, Hairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Kami Jakarta, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan juga Kingkin Anida. Petinggi kami Syahganda Nainggolan ditangkap oleh polisi. Anggota Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami Syahganda Nainggolan ditangkap polisi pada Selasa pagi 13 Oktober. Ahmad Yani yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif kami menyebut rekannya itu ditangkap di kediamannya pada pukul 4 pagi. Ahmad Yani menduga Syahganda ditangkap lantaran diduga melanggar Undang-Undang ITE karena petugas yang menjemput mengaku berasal dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Baraskrim Mabes Polri. Kami belum tahu sangkaannya, tapi kemungkinan ya Undang-Undang ITE karena yang nangkap itu cyber. Saat dijemput petugas, Syahganda tidak didampingi kuasa hukum. Ahmad Yani mengatakan kami telah menyiapkan tim advokasi sehingga nanti akan mendampingi Syahganda dalam menjalani proses hukum. Ahmad Yani lalu menegaskan bahwa Syahganda tidak mungkin terlibat dalam kericuhan demonstrasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dia juga menampik anggapan jika Syahganda disebut menunggangi ataupun mensponsori. Keliru jika ada anggapan seperti itu. Kalau sponsor ya seperti apa? Pak Syahganda ini kan intelektual, doktor, kami juga gerakan intelektual. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan belum ada info soal penangkapan dari Polda. Sementara Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengaku akan mengecek terlebih dahulu iwal penangkapan Syahganda Nainggolan.
Ternyata ada 150 tokoh merapat ke kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mendeklarasikan diri pada 18 Agustus besok di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Koalisi yang mereka klaim sebagai gerakan moral ini akan dideklarasikan oleh berbagai tokoh nasional, salah satunya adalah Din Syamsuddin. Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75. Sekaligus bagi kami, peringatan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Kata Din Syamsuddin sebagai salah satu inisiator kami dalam konferensi pers Sabtu 15 Agustus. Din juga mengatakan setidaknya ada 150 tokoh yang telah sepakat dan ikut serta dalam deklarasi. Selain dia, ada nama-nama seperti Rahmawati Soekarno Putri, ex-Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Ketua Umum FPI Sobri Lubis. Lalu ada juga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, akademisi Rocky Gerung, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, hingga pakar hukum tata negara Refli Harun. Din menyebut koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI terdiri dari berbagai elemen bangsa, mulai dari tokoh lintas agama, akademisi, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Bahkan, dukungan terhadap gerakan ini ia sebut berasal dari dalam dan luar negeri. Hal ini menurut Din dibuktikan dengan telah terbentuknya KAMI di berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Adapun alasan pembentukan KAMI menurut Din adalah adanya persamaan pikiran dan pandangan bahwa kehidupan dan kenegaraan Indonesia saat ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Kami dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan kami sebenarnya masih menaruh harapan khususnya kepada partai politik di DPR. Saat ini, Din juga mengatakan para wakil rakyat itu tak mau menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah yang membuat kita semua turun sendiri untuk menyuarakan suara, pikiran kita. Dia juga mengatakan sebagai gerakan moral, maka gerakan yang dia gagas itu juga berdimensi politik. Namun ia menolak gerakan itu adalah sebagai politik praktis. Ia menyebut gerakannya adalah politik moral yang lebih tinggi dari politik praktis. Dan ini dijamin oleh undang-undang untuk berserikat untuk melakukan social control. Pengawasan sosial dengan kritik dengan koreksi, bahwa nanti pendukung kami, jejaringnya, melakukan aksi-aksi itu bagian dari gerakan moral, terutama untuk menyampaikan pendapat. Begitu kata Din. Penangkapan 8 petinggi kami. Kami justru malah akan menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim. Penangkapan 8 petinggi dan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sejatinya tidak perlu dilakukan. Dua di antaranya adalah Sekretaris Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan dan Deklarator KAMI Jumhur Hidayat. Penangkapan Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat sejatinya tidak perlu dilakukan. Sebagai aktivis senior wajar bila keduanya selalu mengkritik kekuasaan. Kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani, Syaroni, kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 13 Oktober. Penangkapan keduanya bisa menjadi bumerang bagi rezim penguasa, dan di sisi lain akan menguntungkan kami, organisasi yang didirikan oleh keduanya. Kami akan mendapat keuntungan politik sebagai organisasi yang ditindas oleh penguasa. Beberapa waktu lalu sejumlah acara deklarasi dan agenda kami telah dibubarkan dan dihambat oleh aparat. Mantan Panglima TNI dan juga sebagai pentolan kami, Gatot Nurmantio, yang hadir dalam acara tersebut bisa menerima dengan lapang dada. Saat itu, publik mulai simpati atas perlakuan yang diterima oleh mantan Panglima TNI. Bahkan Gatot digadang-gadang sebagai figur perlawanan yang siap berhadapan-hadapan melawan rezim penguasa. Dengan penangkapan sejumlah petingginya, maka daya pikat kami sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan kami bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung. Rezim penguasa pasti paham karakter bangsa Indonesia, yakni cepat bersimpati kepada pihak yang ditindas. SBY dan Jokowi bisa dijadikan contoh, bisa menjadi presiden karena simpati rakyat. Ditambahkan oleh Syaroni, kami saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan, tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhan menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa. Lebih baik para petinggi kami dibebaskan saja, termasuk Syahganda dan juga Jumhur.